Cek cek. 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 Cek cek. Jericho punyanya mamah masih kegedean. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan penuh sukacita untuk kita datang beribadah. Dan satu kerinduan kita mau ketemu Yesus. Amin. Katakan, aku mau ketemu Yesus. Aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah bergabung dalam ibadah streaming. Selamat menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan boleh sediakan atas kita. Dan kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Haleluya, mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa ada bersama kita. Allah Immanuel,
Allah yang berjanji tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahkan tidak pernah sekalipun Allah melupakan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami berlimpah dengan syukur. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau Allah yang terlebih rindu memberkati setiap kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya Yesus. Sebab ketika kita menyembah Dia, kita terkonek dengan sorga. Kita terhubung dengan sorga. Pagi hari ini, biar setiap kita terkonek dengan sorga. Aliran-aliran sukacita sorga terus mengalir atas setiap kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kuasa sorga mengalir atas setiap kita. Mujizat yang daripada sorga mengalir atas setiap kita. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus Kau bekerja. Pagi hari ini Roh Kudus Kau melawat setiap kami. Menjamah setiap hati kami. Mari Tuhan. Halaya suci. Maha mulia, Kau disanjung sampai selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa
kuasa, Amin. gagah perkasa segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bebas. Pribadi-pribadi hamba kebenaran. Itu kami Tuhan. Bebaskan roh kami saat pagi hari ini. Untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Bapa di sorga, kami percaya datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi. Haleluya. Haleluya. Sebab Yesus adalah kemenangan kita. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Haleluya. Belum tercerminkan sorak kemenangan. Ada sorak kemenangan di tempat ini, amin. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku.
Engkau temukan. Kau sumber kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu Amin. Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Jadikan hati kami untuk boleh menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Pakai kami Tuhan, lebih lagi. Jadikan kami Tuhan lebih dahsyat lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para
Demikian juga jiwa kami berharap kepadamu. Di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia dengan segala tantangan yang ada di hadapan kami, pengharapan kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang mampu, hanya Engkaulah yang sanggup untuk mengatasi segala sesuatu rintangan hambatan yang ada di hadapan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi pembebas hidup kami. Engkaulah Tuhan pahlawan kemerdekaan kami, yang mampu untuk memerdekakan kami sepenuhnya. Tubuh, jiwa, roh kami merdeka di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih pagi hari ini untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Menyejukkan hati kami, memberi sukacita dan pengharapan di dalam hidup kami. Dan saat yang indah Tuhan, mari Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah dalam setiap hati kami, sehingga hati kami boleh dikuatkan, jiwa kami boleh dikenyangkan, dihiburkan, ditolong, disembuhkan, bahkan diberkati oleh karena kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu. Pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, pakai lidah, bibir, hati, pikiran, roh, jiwa hamba-Mu, sepenuhnya Roh Kudus Engkau menguasai, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati, mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Itu udah ada suara. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih semua. Puji Tuhan. Pujian yang telah membawa kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang dari surga memenuhi hati Bapak Ibu semua. Sekalipun hari-hari ini banyak hal yang kita hadapi, ada banyak saudara-saudara yang sakit, anak-anak juga cucu ada yang sakit, tapi mari yakin dan percaya Tuhan selalu pegang kendali. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan buat kita semua. Puji Tuhan. Kiranya kita yang hadir pagi hari ini, mari kita buka hati kita untuk mendengar firman Allah. Firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Sehingga apabila kita terima firman Allah pagi hari ini dengan iman kita, maka firman itu akan bekerja dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan kuasanya boleh mengalir dalam hidup kita, bekerja, memberikan kelepasan dan kebebasan bagi kita semua. Puji Tuhan. Waktu tidak banyak Bapak Ibu. Kita bulan Agustus, dalam tema kita adalah kemerdekaan yang sejati. Puji Tuhan. Artinya kemerdekaan yang sepenuhnya, kemerdekaan yang sempurna, kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Mari kita baca terlebih dahulu ayat emas pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Kita sudah hidup di negara merdeka, benar? Saestu, sampun? Negara kita sudah merdeka. Dan baru saja kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-77. Ya. Dan di dunia ini udah banyak negara-negara yang merdeka. Ya. Tetapi kemerdekaan daripada bangsa dan negara kita adalah kemerdekaan dibebaskan dari penjajah yang telah menjajah kita. Kita dimerdekakan
dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, dan sekarang sudah tidak dijajah lagi, kita menjadi negara yang merdeka. Banyak di dunia ini negara-negara yang merdeka secara fisik. Tetapi kalau kita berbicara secara rohani, sesungguhnya masih banyak bangsa-bangsa yang dikuasai oleh penjajah. Bukan penjajah yang wujud, ya. Bangsa menjajah bangsa. Tetapi banyak kita yang masih banyak di dunia ini orang yang di bawah perhambaan. Dijajah bukan oleh manusia, tapi dijajah oleh kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yaitu di dalam penjajahan setan, di dalam penjajahan dosa, dan di bawah penjajahan dunia. Kalau kita melongok keluar, ya masih banyak orang-orang yang hidup dalam penjajahan dosa. Dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Ya. Dosa adalah ketidakbenaran di hadapan Allah. Banyak orang yang hidupnya dalam kehidupan ketidakbenaran, ya, keculasan, penuh kebohongan, penuh tipu daya, hidup di dalam kehidupan ketidakjujuran. Ya, sekarang ini luar biasa kebohongan dunia ini. Sekarang orang berbohong bukan dengan mulut, ya, tidak dengan mulut lagi orang berbohong. Ya, kalau dulu dengan mulut, janji nggak ditepati kan bohong. Tapi sekarang bohongnya bukan lewat mulut, saudaraku, lewat jari. Ya, lebih banyak kebohongan manusia dikerjakan oleh jari ini. Jika hari-hari ini jari manusia ini telah merusak segala tatanan yang ada di dunia ini. Kenapa? Diperbudak oleh dosa. Jari ini sehingga sekarang terkenal dengan bukan bohong, tapi hoax. Ya, hoax. Ya. Berita hoax itu dikerjakan oleh jari manusia yang dikendalikan oleh orang-orang yang hidupnya masih diperbudak oleh dosa. Anak Tuhan harusnya bebas, sudah tidak ada kebohongan di sana, puji Tuhan. Lalu diperbudak oleh setan. Apa pekerjaan setan? Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan setan. Hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang kecurian. Bukan kecurian materi, tapi kecurian kesehatan. Kesehatan ini dicuri oleh setan sehingga kita ada sakit. Ya, Pak Ibu, Bu Nino juga tidak hadir karena batuk, ngantek kemekelen semalam ya. Jadi banyak yang sakit karena kesehatan kita dicuri oleh setan. Kebahagiaan dicuri oleh setan, hidup dalam penderitaan. Sukacita dicuri oleh setan, hidup dalam kesedihan. Itu pekerjaan setan. Banyak yang masih dijajah oleh setan. Bahkan setan itu membunuh. Berapa banyak jiwa melayang, ya, sia-sia oleh karena ulah si setan yang mengendalikan kehidupan manusia untuk melakukan bahwa pembunuhan itu betul, ya, di situ. Lalu dijajah oleh dunia. Apa artinya dunia? Rasul Yohanes berkata, dunia adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya. Banyak orang yang masih dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan nafsu. Baru-baru berita sampai hari ini santer luar biasa yang namanya orang Kristen. Tapi merek, itu kalau merek, tapi kalau hidupnya dikuasai oleh daging, oleh hawa nafsu, ya semua boleh dihalalkan yang tidak halal. Ya. Dikuasai oleh dunia, oleh nafsu. Keinginan ini, ya, kalau kita masuk ke mall, pengennya semua masuk mata, lalu masuk ke rumah, ya enggak. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, pengen punya ini, akhirnya enggak duit kredit, saudaraku. Akhirnya ya itu dunia. Lalu keangkuhan hidup. Dunia ini senangnya pamer,
sombong, jongkak. Ya. Itu terjadi di semua penduduk dunia yang sudah merdeka. Itu tidak dapat dilawan dengan bedil, itu tidak dapat dilawan dengan bom atom, itu tidak dapat dilawan dengan nuklir, tidak dapat dilawan dengan kekuatan kita manusia. Untuk kita dapat terlepas dari perbudakan yang sedemikian. Hanya satu nama yang mampu memerdekakan kita. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, baru merdeka dengan sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia. Amin. Hanya satu-satunya Yesus saja yang mati di atas kayu salib, menghancurkan dosa manusia, datang untuk menghancurkan pekerjaan setan dan membawa kehidupan manusia untuk hidup di dalam perkenanannya, dilebaskan dari pengaruh dunia ini. Sebab itu mari kita akan langsung yang pertama, ya, setelah negara itu merdeka, bukan ayam-ayam saja saudaraku. Setelah merdeka harus apa? Diisi kemerdekaan, dibangun pemerintahan, dibangun ekonominya, dibangun kesejahteraan penduduknya, ada kerja, diisi. Demikian juga saat kita telah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak hanya duduk diam-diam bertopang dagu. Ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang sudah dimerdekakan dari maut, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari dunia, dan kita hidup di dalam perkenanan Allah agar kita terus berjalan di dalam perkenannya Tuhan. Bukan sakarepe dhewe. Jadi setelah dimerdekakan untuk apa? Ada hal-hal yang Allah ingin kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, kita baca 1, 2, 3, baca semua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari kita ulangi, kita tekankan di sini. Hiduplah sebagai hamba Allah. Lagi, hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi, hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, jadi kalau kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa setan, iblis dan dunia, kita bukan, saudara-saudaraku, bebas kebablasan, tetapi kita, Tuhan ingin kita menjadi hambanya Allah, hambanya kebenaran. Tidak seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk kejahatan. Apa masih ada? Banyak saudara-saudaraku. Kenapa melakukan kejahatan? Karena dikuasai oleh hawa nafsu, oleh dunia. Hawa nafsu itu inginnya jagat diemperi, semua milikku, semua bondoku, semua bojoku, ya itu dunia saudaraku. Dunia itu bojo siji enggak, kalau sudah ditakah bojo siji kurang saudaraku. Apa saja ingin dimiliki. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita, telah mengutus putranya untuk membebaskan kita, dan setelah kita dibebaskan, kita harus jadi hamba Tuhan. Apa artinya hamba? Hamba itu budak, tidak punya keinginan sendiri, tidak punya kemauan sendiri. Semua hamba itu yang dikerjakan adalah kemauan tuannya. Kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, artinya hidup kita ini serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan untuk menjalani hidup ini, kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Dan Allah telah memberikan kepada kita hatinya, suaranya, kehendaknya di tengah dunia ini melalui Alkitab yang tertulis ini. Berjalan menjadi hamba Tuhan, dari berjalan seturut dengan firman Tuhan. Bisa kita baca, bisa kita baca, bisa kita mengerti, dan bisa kita lakukan. Tuhan tidak ingin
berapa banyak yang harus saudara mengerti. Tetapi Tuhan mau sedikit pun asal itu saudara lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ibu-ibu, aku wis tuwa, aku bodoh ora ngerti, jangan kecil hati. Ngertine saithik, itu dilakukan saithik, itu sudah menyenangkan hati Tuhan daripada orang yang mengerti akeh ning ora dilakukan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita dimerdekakan, dilepaskan dari hamba dosa, lalu tetap jadi hamba. Tapi hambanya siapa? Hambanya kebenaran. Tuhan kita yang beda, ganti Tuhan. Tapi Tuhannya dulu membawa kepada maut, kepada kematian. Tapi Tuhan kita yang baru membawa kehidupan. Tuhan kita yang lama bawa ke neraka, Tuhan kita yang baru bawa ke surga. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, kadang orang berpikir begini, dadi wong Kristen kok enak men percaya mlebu swarga. Kadang orang hanya berpikir kulitnya saja, tetapi tidak mengerti bahwa setelah dimerdeka, diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus sekarang menjadi hambanya Tuhan. Ada juga berjalan di dalam kebenaran. Kita bersyukur kekristenan itu hak istimewa yang Allah beri. Kehidupan kekristenan kehidupan yang istimewa. Kalau orang yang belum mengenal Yesus, mereka berjuang untuk menyelamatkan diri, berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan supaya selamat. Tetapi di dalam Kristus bukan kita yang cari selamat, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan hidup kita. Kalau Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, pasti selamat. Manusia berjuang, belum tentu mendapatkan apa yang diperjuangkannya. Ya. Katanya nek dosane sithik bener akeh mlebu swarga. Lah sing ngukur piye? Ngukur pira dosaku, pira kebenaranku. Nek kebenarane sing saithik mlebu neraka. Nek kebenarane karo dosane padha mlebu ngendi? Kalau dosane karo benere padha mlebu ngendi, Saudara? Di tengah. Tidak ada tempat di tengah. Lebokne neraka, Gusti Allah enggak adil, betul enggak? Lebokne swarga, ya Gusti Allah ora adil. Ora engko. Keselamatan bukan karena perbuatan kita. Kita berbuat bukan untuk membayar keselamatan. Keselamatan sudah diberi oleh Tuhan. Kita dimerdekakan. Karena kita orang yang sudah merdeka. Ayo hidup dalam kemerdekaan. Hidup di dalam kebebasan. Bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk mengerjakan kebenaran. Bebas untuk melakukan kebenaran. Ya, kalau bahasanya Pak Bimo ada apa? Ada main apa? Ada apa itu kemarin itu? Ada orang dalam atau apa itu main, kita setelah dimerdekakan udah harus mengikuti cara mainnya Tuhan, katanya kan begitu. Tapi sebetulnya bahasa yang sederhana adalah kalau kita sudah merdeka dari dosa, kita taat menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, merdeka agar bisa melayani. Jadi bukan merdeka ben nganggur, ngaplu, bukan. Merdeka melayani. Coba kita lihat ini sebagai alegoris, sebagai gambaran ya. Kejadian yang luar biasa. 1, 2, 3. Matius 8:14-15. 1, 2, 3. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ayo, ia pun bangunlah dan melayani dia. Kita ulangi lagi. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ini luar biasa. Satu peristiwa. Ya, waktu Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Petrus, kebetulan mertuanya sakit. Berarti Petrus punya istri. Betul enggak? Ada punya mertua enggak punya istri? Ya enggak ada. Punya mertua berarti Petrus itu beristri. Dan dilihat oleh Yesus sakit demam. Ya. Kita melihat di sini satu hal yang luar biasa.
Bahwa firman Allah itu benar, firman Allah tidak akan kembali dengan kosong. Kenapa Yesus datang lalu pegang tangannya, lalu demamnya pun hilang. Karena Alkitab berkata memang anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dimanapun Yesus berada, dia melayani. Dia berjalan berkeliling, berbuat kebajikan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melepaskan orang yang terikat. Itu adalah pelayanan anak manusia datang ke dalam dunia ini. Karena dia adalah pahlawan kemerdekaan kita, pahlawan pembebas kita. Di mana dia hadir, ada kemerdekaan di sana. Dan ini mertua Petrus baru dikuasai, diperbudak, diperhamba oleh sakit penyakit. Langsung dipegang, langsung sembuh. Puji Tuhan. Ya. Kebajikan Allah mengalir dalam kehidupan mertua Petrus. Apa yang seharusnya dilakukan setelah orang itu menerima kebajikan Allah, menerima kebaikan Tuhan? Ya, yang pertama dari bibir kita gampang kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, ya, karakter ilahi itu tercipta kepada orang yang dialiri oleh karakter ilahi tersebut. Ya, dengan mertua Petrus menerima kesembuhan, berarti kuasa Allah itu mengalir di dalam hidupnya. Dan Rasul Petrus berkata, kita boleh anugerah yang luar biasa, syat ilahinya yang Tuhan berikan. Kita mendapatkan bagian daripada keilahian Allah mengalir dalam hidup kita. Begitu Petrus, mertuanya Petrus disembuhkan, Alkitab mengatakan, lalu dia melayani. Bapak Ibu, kita dimerdekakan agar hidup kita berfaedah kepada sesama, kepada dunia, bahkan bangsa negara kita. Hidup kita harus mendatangkan faedah. Orang Kristen hidupnya harus berfaedah, karena saudara adalah garam dunia, saudara adalah terang dunia. Bukan menjadi loh saudaraku. Alkitab gak pernah berkata kamulah menjadi, bukan menjadi garam dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, berarti hidup kita tidak boleh terlepas dari dunia. Artinya dunia itu manusia yang hidup ini, saudara. Jadi bukan kita dari wong Kristen terus nyingkir nang alas urip dhewe jendil topo nang kono, bukan saudara. Kita ditaruh di dunia ini agar kita menjadi berkat. Berkat kita adalah sebagaimana Yesus datang untuk melayani, kita juga harus melayani. Karena Yesus pernah berkata waktu menghadapi orang-orang benar di akhir penghukuman, dia berkata, mari kamu orang-orang benar, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Waktu aku lapar, kamu beri makan. Waktu aku bertelanjang, kamu beri pakaian. Waktu aku di penjara, kamu melawat aku. Waktu aku sakit, kamu mengunjungi aku. Lah orang-orang ini bertanya, kapan Tuhan? Rasa-rasanya saya belum pernah ketemu Tuhan. Rasa-rasanya saya belum pernah kasih baju Tuhan. Rasa-rasanya saya belum pernah melihat Tuhan di penjara, saya mengunjungi di sana. Rasa-rasanya saya belum pernah lihat Tuhan sakit, saya juga mengunjungi. Ya, enggak pernah kami Tuhan. Lalu Yesus berkata, sebagaimana perbuatanmu kepada saudara-saudaraku yang hina ini, yang kecil ini, yang lemah ini, sebagaimana pertolonganmu kepada mereka, sebagaimana kasihmu kepada mereka, sebagaimana kepedulianmu kepada mereka, sebagaimana doamu kepada mereka, itu perbuatanmu kepadaku, itu pelayananmu untuk aku. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ayo hidup jadi berkat. Ya. Paling tidak doa itu paling gampang. Kalau kita melihat sesama kita, saudara kita yang sakit, paling mudah untuk kita lakukan adalah mendoakan. Ya. Kalau ada yang kehausan, mungkin punya seteguk air untuk mereka, kita berikan. Ya, mungkin ada tambahan gedang goreng, ya,
Tambahane air seteguk air ya. Ya. Hari-hari ini Roh Kudus bekerja untuk menyempurnakan gerejanya. Bukan kesempurnaan itu bukan hanya kudus masuk surga, tidak saudaraku. Tetapi Tuhan ingin menyempurnakan gerejanya supaya rencana Allah di dalam gereja Tuhan itu terpenuhi, terwujud. Ya. Supaya kasih Allah itu terwujud di tengah dunia ini, gereja harus siap untuk melayani. Gereja harus menjadi saluran kasih. Gereja harus menjadi saluran damai sejahtera. Gereja harus mengambil bagian sehingga membuat tatanan dunia ini menjadi indah. Oleh karena kita menjadi garam dan terang, bukan sebaliknya. Hari-hari ini memang iman Kristen, bukan hanya iman Kristen baru diguncang ya. Hari-hari ini ada kasus yang luar biasa dan semua itu penggede-penggede notabene-nya Kristen, saudara. Kenapa? Kuasai oleh hawa nafsu. Itulah tantangan bagi kita. Kita harus tunjukkan diri sebagai orang yang percaya, orang yang sudah merdeka, bukan untuk hidup dalam kepuasan dunia, tetapi hidup untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, dan hidup untuk melayani. Ya. Dunia ini atau negeri kita ini akan damai, negeri kita akan sejahtera. Ya. Kalau kita hidup saling melayani, bukan saling memusuhi. Amin. Setuju? Setuju? Gereja ini kalau kita hidup saling melayani, sejahtera, damai luar biasa. Baru gereja ini saudaraku. Tapi kalau kita hidup saling memusuhi, waduh rasanya hidup di dunia kayak di neraka saudaraku. Sebab itu Yesus datang untuk mengalirkan kasih dalam hidup kita. Agar kita bukan saling memusuhi, bukan saling membenci, tetapi kita harus saling mengasihi, saling melayani, saling menguatkan, saling membangun. Dan waktu terjadi di tengah-tengah kita, kita melihat keindahan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Pasti berkat Allah itu melimpah di dalam hidup kita. Siap? Siap menjadi berkat hidup ini? Tuhan memberkati. Yang terakhir, haleluya, merdeka untuk memuliakan Allah. Ya. Ini satu cerita dalam Kisah Rasul pasal 3, kita baca bareng-bareng. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Jadi enggak ngomong doang, tangannya bertindak. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Terus ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, ya, bukan tanpa arah, dan mengikuti mereka kemana? Ke dalam bait Allah. Tadinya di luar, sekarang masuk ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat, bukan muni-muni, bukan misuh-misuh, tetapi apa? Memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bisa bilang amin Bapak Ibu? Luar biasa dahsyat. Bukan hanya Yesusnya, tapi namanya ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Waktu nama itu disebut, ya, ini orang yang dalam perbudakan, ya, dia lumpuh, ya, setiap hari dibawa ke depan pintu gerbang bait Allah, ya, di luar gerbang pintu bait Allah, di halaman pintu gerbang bait Allah, tiap hari ada orang yang junjung ke situ untuk
meminta sedekah. Ya kalau sekarang kadang ada mafianya seperti itu, saudaraku. Taruh sana nanti sing untuk duit bukan mau wonge kuwi tok, saudaraku. Sing untuk duit sing mafia, tapi saya rasa sih tidak ya. Dia tiap hari dibawa ke situ. Hidupnya tergantung belas kasihan manusia, tidak bebas. Hidupnya tergantung belas kasihan manusia. Nek dikai akeh ya entuk akeh, kai sithik ya entuk sithik, nek ora ana sing ngekei ya ngaplo ya. Di situ saudaraku. Tapi hidupnya dalam penderitaan, dalam perbudakan, apa namanya? Nek orang sekarang disable ya. Kalau orang bilang disable, artinya orang yang lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan, hamba Tuhan datang di sana mau masuk ke bait Allah. Dia ngatom nyuwun doro. Enggak duwe, aku enggak duwe emas, enggak duwe perak. Tapi aku punya nama yang dahsyat, yang berkuasa. Nama yang pernah tergantung di kayu salib, membebaskan hidup manusia. Dan nama itu sampai hari ini dan seterusnya tetap ada kuasanya. Dalam nama Yesus bangkit. Bukan hanya berkata dalam Yesus bangkit, tapi tangannya bergerak, diangkat, saudaraku. Ya, kita anak-anak Tuhan juga harus bukan hanya ininya toh, bukan ngomong doang, tapi kita harus bertindak. Amin. Ngomong dan bertindak ya. Ya. Gelange ngrumpiang, klambine apik, enek wong luwe. Mulia rono, Mas. Ben parko, nek ora ngekek ya apa-apa. Ora ngekek apa-apa. Bisa mereka kenyang, dibilang kenyango, gak dikei, gak bisa. Angetno awakmu, ora dikek klambi, ya gak bisa. Monggo iki klambine tumpuk undung, gelange ngrumpiang, saudaraku. Ya. Tidak hanya ngomong, bukan welas tanpa alis, mau ngomong tok. Tapi rasul-rasul ini ngomong, apa yang bisa dia lakukan? Tarik, diangkat. Wadek, saudaraku. Wadek. Begitu nama itu disebut, ada kemerdekaan terjadi dalam kehidupan orang lumpuh ini. Dia dimerdekakan dari kelumpuhannya. Sekarang bisa berjalan, bisa melompat. Wow, senangnya luar biasa, saudaraku. Ya, lonjak-lonjak, lari-lari, saudaraku. Lalu masuk ke bait Allah, memuliakan Allah. Orang banyak melihat, oh iki wong demben sing lumpuh kae iki. Iki wong sing lumpuh kok bisa sembuh. Nama Tuhan dimuliakan di sana. Saudara dimerdekakan dari segala bentuk perbudakan dalam hidup ini, bukan untuk berpangku tangan sekali lagi, tapi agar hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Supaya kita dapat beribadah dengan tubuh yang sehat. Ya, jangan nek loro minta disembuhkan, ya bareng wis sembuh ora ibadah, ya. Jangan, saudaraku. Umat Israel dimerdekakan dari tanah Mesir agar umat Israel dapat memuji menyembah Tuhan. Kita juga diberi pertolongan daripada Allah agar kita dapat membalas cinta kasih-Nya Tuhan. Hidup ini memuliakan Allah. Salah satu yang memuliakan Allah yang sederhana itu melalui ibadah. Tapi memuliakan Allah bukan hanya ibadah, seluruh hidup kita harus memberi kemuliaan bagi Tuhan. Hidup kita harus menunjukkan kehidupan yang orang yang sudah merdeka, orang yang sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi, orang yang sudah tidak dikuasai oleh nafsu duniawi lagi, orang yang sudah tidak dikuasai oleh setan lagi, tetapi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran, menjadi berkat dimanapun berada. Ada sorak-sorai oleh karena berkat Tuhan hadir dimanapun kita hadir dan kita berada. Dimerdekakan supaya jadi hamba Tuhan, dimerdekakan supaya kita mampu melayani Tuhan, dimerdekakan agar kita terus hidup untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tutup, puji Tuhan. Kita sudah merdeka? Benar, kita sudah merdeka ya. Puji Tuhan. Kita boleh melakukan segala sesuatu? Boleh. Boleh, tetapi segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Ini anak Tuhan, bukan anak dunia lagi. Ya. Roma 6:18, setelah kamu dimerdekakan dari dosa,
jadilah hamba kebenaran. Galatia 5:13, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, pakailah untuk saling melayani di dalam kasih. Ayo, kemerdekaan yang Allah berikan dengan pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada pengorbanan melebihi daripada pengorbanan Kristus, akan membangun satu umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Umat yang diperuntukkan untuk surga, umat yang diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Mari kita terlepas dari semua perbudaan dunia, setan dan dosa. Kita sekarang mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan, pencipta langit dan bumi yang telah berkarya untuk keselamatan kita. Maka marilah kita, sebagaimana Dia datang untuk melayani, aku mau melayani Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tunduk di hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa. Engkau telah datang ke dalam dunia menjadi pahlawan kemerdekaan bagi kami. Bukannya merdeka fisik kami, tetapi jiwa roh kami. Terima kasih kami telah dilepaskan dari bebenduning pangeran. Telah dilepaskan dari penghukuman dosa, dari penghukuman Allah yang sangat mengerikan. Karena Kristus telah membebaskan kami. Terima kasih, ajarkan kami untuk mengerjakan kebebasan yang Tuhan Kau telah berikan, untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan, hidup menjadi hamba-hamba kebenaran, hidup untuk melayani sesama kami, agar hidup kami mendatangkan faedah bagi sekeliling kami, hidup dimerdekakan untuk memuliakan Engkau, melalui ibadah kami, bahkan melalui kehidupan kami sehari-hari, agar nama-Mu dimuliakan melalui kebaikan yang kami kerjakan bagi dunia ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pengorbanan-Mu yang menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris-pewaris surga, menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam murka Tuhan, tetapi hidup di dalam anugerah Allah terus melingkupi hidup kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin menikmati anugerah kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian tadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima
Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan Haleluya Yesus. Hatiku senang, hatiku gembira, kehadiran Tuhan ada di sini. Yang kau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Hatiku senang, hatiku gembira, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku gila, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama angkat tangan kita. Kita lepaskan berkat untuk Haleluya, persembahan Yesus. Haleluya. pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memberikan persembahan. Mari Bapak, Engkau melihat hati kami yang terus mau memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau memberkati untuk setiap tangan-tangan yang boleh menaburkan berkat, menaburkan persembahan pada kesempatan pagi hari ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang, Engkau Tuhan yang akan mengembalikan berkali lipat, sebab Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Terima kasih Bapak yang baik, berkati untuk hamba-Mu yang boleh mengelola keuangan. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan selalu. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Mohon maaf ya menggeh-menggeh. Lomba soalnya di bawah tadi. Kemerdekaan yang sejati, tema bulan Agustus. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya dengan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan, bulan Agustus ini seluruh warga Indonesia peringati Dirgahayu ke-77 tahunnya kemerdekaan Indonesia. Bagi kita orang percaya, kita wajib bersyukur karena kita hidup oleh anugerah Tuhan di Indonesia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini juga gereja kita mengambil tema tentang kemerdekaan sejati. Yohanes 8 ayat yang ke-36 firman Tuhan katakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar
Merdeka. Siapa anak itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari perhambaan dosa. Bersyukur kita karena Yesus telah mati menebus dosa manusia dan kita benar-benar merdeka. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara untuk hadir bersama dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di bulan Agustus. Kita akan belajar bersama tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Saya undang saudara untuk hadir di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di tempat ini. Ibadah Raya hari Minggu, ibadah Kamis, ibadah pemuda, Biston pagi, ibadah anak, dan deep doa intim pribadi. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita terus dapat beribadah. Saya terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk pakai masker, cuci tangan dan menjauhi kerumunan karena beberapa hari ini COVID-nya naik. Tapi puji nama Tuhan, terus kita percaya bahwa Tuhan menjaga dan menyertai kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, tidak ada tambahan lagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mas David bisa tolong bantu maju ke depan. Kita akan bersama-sama menutup doa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ada beberapa saudara kita yang sakit. Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan berdoa untuk mereka, ya. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, Namun kau selalu kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kau melawat kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebelum kami tutup ibadah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Untuk Putri dan Kika, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja memberkati, menyertai dan menyembuhkan untuk Putri dan Kika. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara yang lain kami juga berdoa. Kami tidak tahu apa yang saat ini digumulkan,
tetapi kami sehati berdoa, biarlah kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami beban pergumulan, masalah ekonomi, masalah hubungan keluarga, masa depan mereka. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Jerry yang akan berangkat ke Semarang siang hari ini. Tuhan menjagai, melindungi, sehingga proses yang sedang dihadapi untuk menjalaninya, Tuhan akan memberkati, menyertai, berkati orang tuanya, berkati adik-adiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi seperti apa yang jadi kerinduanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bisa tolong dimatikan dulu streamingnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mohon